Jenius Medis. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab tahun 1899 sampai tahun 1901 ada lebih dari satu. Para penumpang kembali menghirup udara. Meski masih belum percaya, namun kini kita harus berhati-hati. Jika apa yang dikatakan orang itu benar, bukankah mereka menyinggung perasaan orang lain? Saat ini, mereka harus mulai mempertimbangkan kembali keaslian perkataan Jericho Lee dan orang lain sebelumnya. Alis Feng Shao terkunci. Dia tidak mau mempercayainya dari lubuk hatinya. Namun, melihat ekspresi tegas Jericho Lee dan yang lainnya, hatinya mulai bergetar. Feng Shao, sepertinya mereka tidak berbohong. Seorang saudara laki-laki yang masih kecil berbisik dengan ragu-ragu. Pang Mei juga menelan ludahnya, ekspresi mereka tampak seperti nyata. Wajah Feng Shao ditutupi bayangan. Dia bersenandung dingin, saya tidak percaya anak ini memiliki kemampuan yang begitu hebat. Apakah Anda percaya kebohongan mereka? Kekanak-kanakan adegan itu dulunya dingin, para penumpang saling memandang, dan semua orang diam. Feng Shao dan yang lainnya, siapa yang tidak, saya tidak percaya pada kejahatan, kurang lebih gugup saat ini. Namun, setelah melihat bahwa Jericho Lee tidak memperhatikan mereka kemudian, kepercayaan dirinya mulai meningkat pesat. Dia berpikir bahwa apa yang dikatakan Jericho Lee dan yang lainnya sebelumnya adalah hanya menipu mereka. Setelah 11 jam penerbangan, ditambah lintas zona waktu, sampai di ibu kota China, kebetulan sudah lebih dari jam 2 siang. Wah, aku tidak mau menceritakan hal yang sama padamu. Sekarang setelah saya turun dari pesawat, sebaiknya Anda kembali ke pedesaan, atau saya akan berada di ibu kota. Kamu tidak mau campur aduk. Melihat dirinya hendak turun dari pesawat, Feng Shao mulai bersikap lancang lagi dan mulai mengancam Jericho Lee di depan orang-orang. Oh, biarkan saya tidak punya tempat tinggal di ibu kota ini. Jericho Lee mengangkat alisnya dan menunjukkan ekspresi terkejut. Oke. Ini pertama kalinya dia mendengar seseorang mengancamnya seperti itu. Jika aku tidak membunuhmu, aku tidak akan menjadi Feng. Terlihat bahwa Feng Shao sangat ingin mencabik-cabik Jericho Lee. Siapa yang membiarkan bocah ini menjelek-jelekkan dirinya di depan Pang Mei beberapa kali? Wajah Jericho Lee dingin. Keluarga Feng ada di dunia ini. Begitu kata-kata itu keluar, Li Ming dan yang lainnya saling memandang, dan kemudian memandang Feng Shao dengan semacam mata simpatik. Kamu tidak bisa hidup dengan dosamu sendiri. Hahaha. Feng Shao tertawa liar, dengan cibiran di wajahnya. Saya tidak percaya jika saya benar-benar memperlakukan diri saya sendiri seperti bawang, Anda benar-benar dapat menjungkirbalikkan ibu kota. Wajah Jericho Lee dingin, matanya secara tidak sengaja beralih dari Pang Mei, jangan salahkan aku untuk itu. Jika kamu tidak bisa mengatur laki-lakimu dengan baik, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Awalnya, demi teman-teman sekelasnya, dia tidak ingin bersikap kejam. Sayangnya, beberapa orang tidak memahami nilai kehidupan dan harus mati. Pang Mei mengertakkan gigi. Apa yang ingin kamu lakukan? Matanya penuh kewaspadaan, jika kamu ingin memindahkannya, aku belum selesai denganmu. Dengan siapa Anda berbicara? Li Ming tidak bisa melihat lagi. Kamu wanita bodoh, kamu buta dan kamu menyalahkan Li Shao. Bahkan jika Li Shao tidak menggerakkanmu, aku bisa membunuhmu. Itu adalah keluarga kelas 3. Aku tidak tahu dari mana mendapatkan kepercayaan diri untuk bersikap sembrono di sini. Kamu. Pang Mei sangat marah, menatap Jericho Lee dengan dingin, apa maksudmu? Jericho Lee menutup telinga, menunggu pesawat membuka kabin dan turun dari pesawat. Para penumpang mengendus asap di kabin dan saling memandang. Sial, tidak peduli Feng Shao, Pang Mei, atau beberapa pemuda di dekatnya, mereka semua sangat marah. Namun, dari awal hingga akhir, Jericho Lee mengabaikan kemarahan mereka. Setelah beberapa menit, kabin terbuka dan kabin terbuka. Penumpang mulai turun dari pesawat. Wah. Saat aku turun dari pesawat, aku akan mencari seseorang untuk segera membunuhmu. Feng Shao sangat marah hingga dia mengertakkan gigi. Tak lama kemudian, para penumpang terus turun dari pesawat, Jericho Lee dan yang lainnya juga bersama kerumunan, di bawah penerbangan kelas ekonomi. Kemudian melalui lorong bandara, selangkah demi selangkah menuju ke arah pintu keluar. Ada lorong hijau di kelas 1, jadi Jericho Lee tidak menunggu Situ Manlong dan yang lainnya, dan langsung menuju pintu keluar. Wah, kamu tidak mau lari. Tampaknya Feng Shao benar-benar dalam perjalanan. Dia mengikuti Jericho Lee dan yang lainnya. Tampaknya mereka akan menyusul Jericho Lee kemanapun dia pergi.
Pada saat yang sama, dia menyalakan ponselnya dan meminta bantuan. Li Ming tidak dapat membantu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, selalu ada orang yang terburu-buru untuk mati. Setelah memutar panjang di pintu keluar bandara, kerumunan akhirnya mencapai pintu keluar. Jauh dari sana, Jericho Lee melihat sosok familiar Situ Manlong dan yang lainnya. Mengapa? Itu. Feng Shao mengenali Situ Manlong, dan matanya penuh dengan keterkejutan. Apakah Jenderal Situ ada di sini? Ah. Jenderal Situ Pang Mei dan yang lainnya terkejut. Tiba-tiba, dengan ekspresi terkejut, dia sangat gembira dan berlari cepat. Jenderal Situ, bagaimana kamu bisa berada di sini? Apakah kamu baru saja turun dari pesawat? Tertegun sejenak, dan pria itu terkejut. Feng Shao segera memperkenalkan diri, saya Feng Kun, tuan muda kedua dari keluarga Feng. Keluarga Feng. Situ Manlong tiba-tiba teringat ada keluarga Feng di ibu kota. Itu tidak terlalu kuat, tapi tidak lemah. Itu milik keluarga kelas 2. Begitu Feng Shao melihat bahwa dia memiliki sedikit kesan terhadap keluarga Feng, wajahnya langsung cerah dan dia mengumpulkan keberanian untuk berkata, Jenderal Situ, kamu. Namun, begitu dia mengatakannya, dia langsung terkejut. Tertegun. Situ Manlong tidak memperhatikannya, tetapi berbalik menemui Jericho Lee dan yang lainnya. Pada saat yang sama, dia berkata sambil tersenyum penuh hormat, Li Shao. Apakah kelas ekonomi nyaman? Tidak apa-apa, saya tidak merasa banyak, kata Jericho Lee. Salah sekali kalau kamu naik kelas ekonomi, tapi orangnya terlalu banyak, dan tidak mungkin, desah Situ Manlong. Ini bukan sebuah keluhan. Lagi pula, aku tidak mempedulikannya, kata Jericho Lee sambil tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Percakapan dua orang membuat para penumpang dalam penerbangan yang sama tercengang dan berhenti. Feng Shao dan yang lainnya bahkan lebih terkejut lagi. Apakah itu situasi umum? Seperti dua kacang polong di internet, itu pasti dia. Tetapi bagaimana dia bisa begitu menghormati pemuda itu? Mereka mengatakan sebelumnya bahwa dia mengenal Jenderal Situ. Sulitkah apa yang mereka katakan sebelumnya itu benar? Dia benar-benar, para penumpang ternganga dan berbisik. Mata Feng Shao membelalak, jantungnya berdebar kencang, dan dia sedikit gelisah. Jenderal Situ, kamu. Situ Manlong tertegun dan menoleh ke arahnya. Li Shao, apakah kamu kenal dia? Ya, kata Jericho Lee sambil tersenyum. Apa hubungannya? Situ Manlong bertanya dengan santai. Tidak masalah, kata Jericho Lee dingin. Bab 1900, Situ Manlong tercengang. Bagaimana dia bisa mendengar arti menolak orang yang jauhnya ribuan mil dari Jericho Lee? Jenderal Situ, izinkan saya menjelaskannya. Li Ming mencibir, menunjuk ke hidung Feng Shao dan tertawa, Jenderal Situ, saya tidak tahu apa posisi keluarga Feng di ibu kota, dan saya belum pernah mendengar bahwa ada keluarga Feng di Tianzi Hao di Zi keluarga Hao. Sebelumnya, Anda tidak melihat bahwa orang ini adalah orang udik dan membual tentang prestasi Li Shao di kompetisi internasional. Dia juga mengancam akan mencari seseorang untuk membunuh Li Shao. Dia bahkan mengatakan bahwa Li Shao tidak akan selamat jika dia dibunuh. Di ibu kota, apa? Situ Manlong sangat terkejut hingga wajahnya menjadi muram. Sima Xiangru dan yang lainnya di belakang saling memandang, dan wajah mereka menjadi sangat jelek. Wajah Feng Shao menjadi bingung. Dia dengan cepat menjelaskan, Jenderal Situ, jangan dengarkan omong kosongnya. Aku tidak tahan dengan omong kosong mereka. Mereka mengatakan bahwa anak laki-laki inilah yang mengikuti kompetisi internasional atas nama Tiongkok dan memenangkan kejuaraan. Anda adalah perwakilan Huaxia untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Jika Anda menilai, pembuat rumor seperti dia sedang memfitnah citra Jenderal Situ. Saya tidak bisa marah, jadi saya bertengkar dengan mereka. Begitu kata-kata itu keluar, Zhang Xiaok sangat marah hingga dia melompat keluar, kentut. Apakah menurut Anda kami tuli? Di sini hitam dan putih. Jelas sekali Anda tidak tahan dengan Li Shao, dan kemudian Anda berbicara tentang kompetisi seni bela diri internasional dengan pamer. Kami membantah Anda mengucapkan kata-kata kejam, ingin membunuh Li Shao. Siapa yang memberimu keberanian untuk menggulingkan hitam dan putih di depan situasi umum? Feng Shao segera mengeluh, Jenderal Situ dianiaya. Itu jelas dia. Dong. Situ Manlong naik dengan satu kaki dan langsung menendang pria itu ke tanah. Kemudian dia meminta maaf kepada Jericho Lee dan berkata, Li Shao, maafkan aku. Saya tidak menyangka hal ini akan terjadi. Jika kami mengetahuinya, kami akan mengatur penerbangan lain agar Anda dapat mengambil kelas 1, jika tidak, hal ini tidak akan terjadi. Pemandangan hening dan mata para penumpang terbelalak.
Feng Shao menjadi semakin bingung saat itu juga. Jericho Lee melambaikan tangannya dan berkata dengan dingin, dikatakan bahwa saya berada di ibu kota. Seseorang ingin saya tidak punya tempat tinggal. Wajah si Tumanlong tenggelam, dan matanya menatap Feng Shao, yang membuatnya kedinginan. Tidak hanya itu, tetapi mereka juga meminta bantuan. Jericho Lee tidak tersenyum. Bajingan. Si Tumanlong sangat marah. Li Shao, jangan khawatir, aku akan menghukummu dengan berat. Saya tidak membutuhkan situasi umum untuk melakukannya, saya tidak membutuhkan orang lain untuk melakukannya. Jericho Lee terlihat dingin dan suka membunuh. Mulai hari ini, tidak akan ada lagi keluarga Feng di dunia. Situ Manlong linglung. Semuanya tergantung pada Li Shaolong. Penonton dibuat ngeri, dan beberapa penumpang dikejutkan dengan AC. Wu Shen. Dia orang di belakang perusahaan. Saya ingat keluarga Li, keluarga pertama Tian Zihao di Beijing, memiliki nama panggilan Wu Shen. Apakah itu dia? Apakah Dewa Seni Bela Diri yang akan berpartisipasi dalam kompetisi internasional atas nama Tiongkok kali ini? Begitu. Pantas saja Huaxia memenangkan kejuaraan. Dikatakan bahwa Wu Shen adalah orang yang sangat kuat. Para penumpang akhirnya mengerti arti perkataan Jericho Lee dan yang lainnya sebelumnya, dan mereka semua tercengang. Dan Feng Shao serta beberapa saudara lelaki lainnya sudah membatu saat ini. Kamu adalah dewa perang. Feng Shao sangat ketakutan hingga dia terjatuh ke tanah dan menggigil. Dewa perang, selamatkan hidupmu. Kami punya mata dan tidak tahu Gunung Tai. Dewa perang, kamu tidak ingat penjahat. Beberapa saudara laki-laki dengan cepat berlutut di tanah dan memohon. Wajah Pang Mei pucat dan hancur. Dia dulu mendengarkan kata-kata Jericho Lee sebagai lelucon, tetapi sekarang dia tahu betapa bodohnya dia. Li Jericho Lee acuh tak acuh dan tidak tergerak. Saya tidak ingin melihat apa yang disebut keluarga Feng dan Mu Lao lagi. Kembalilah dan jelaskan pada Cheng Hai. Dia akan mengerti maksudku. Baiklah. Mu Fu menganggukkan kepalanya. Pada saat ini, tidak ada yang meragukan identitas Jericho Lee. Ketika si Tumanlong pergi, semua orang yang tidak sesederhana itu pada pandangan pertama dengan hormat bertanya pada Lee. Jericho Lee meminta instruksi. Setelah berangkat, mereka semua kesurupan. Kita berada di penerbangan yang sama dengan pria sebesar itu. Beberapa penumpang merasa tidak nyata seperti mimpi. Sudah berakhir. Semua sudah berakhir. Feng Shao dan yang lainnya sedang duduk di tanah seperti abu mati. Lewat sini, keluar dari bandara. Banyak mobil mewah diparkir di pintu keluar. Penumpang yang keluar bersama Jericho Lee dan yang lainnya akan melihat banyak orang besar berdiri di depan. Pintu keluar, seolah sedang menunggu seseorang. Ketika Jericho Lee muncul, semua orang besar terkejut menyambutnya. Pertarungan yang berlebihan juga membuat orang-orang di sekitar menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Begitu mata Jericho Lee menyapu, dia melihat wajah-wajah tua seperti Cheng Hai, Ling Zentian, Hu Jin dan Fan Yagang. Dia tertegun, apa yang kamu lakukan? Selamat datang kembali, Li Shao. Beberapa orang berkata dengan satu suara. Jericho Lee terdiam, terlalu menonjol, kamu tidak takut untuk melempar. Jangan dilempar, haha, Li Shao, karya perintis yang telah kamu lakukan belum pernah terjadi sebelumnya. Jika bukan karena takut hal-hal akan menyebar, kami akan mengadakan upacara penyambutan yang megah, Cheng Hai menyeringai. Ling Zentian juga berpikir dalam-dalam, dan berkata dengan emosi, kemampuan untuk menekan begitu banyak ahli, sekarang Huaxia benar-benar bangga. Jericho Lee tak berdaya, jangan menyombongkan diri, ada banyak orang, kembalilah dulu. Oke, Li Shao, silakan naik bas. Ling Zentian, Cheng Hai dan sekelompok besar orang mengundangnya untuk naik bas pada waktu yang bersamaan. Jericho Lee sekali lagi terdiam, dengan santai melompat ke mobil Cheng Hai, membiarkan Ling Zentian, Hu Jin dan yang lainnya melihat ledakan tatapan janggut. Para penonton tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecakkan lidah mereka. Nima, orang-orang besar ini harus berjuang agar Jericho Lee bisa naik bas. Apakah orang ini sebaik itu? Iring-iringan mobil yang perkasa, sepanjang perjalanan pulang, pertama kali melewati perusahaan, Jericho Lee turun untuk melihat-lihat. Sekelompok besar karyawan di perusahaan Rende telah memasang spanduk dan mengadakan pertarungan penyambutan yang megah. Selamat datang kembali, Li Shaokai. Para karyawan berseru penuh semangat. Sebagai bangsa sendiri, mereka sudah lama mengetahui penampilan luar biasa Jericho Lee di kompetisi internasional. Mengetahui bahwa Jericho Lee akan pulang hari ini, dia telah mempersiapkan upacara penyambutan lebih awal. Jericho Lee tersipu, oke, semuanya hilang. Belakangan,
Jericho Lee hanya mengatur agar Mu Fu, Li Ming, Zhang Wangshan dan Zhang Xiaok untuk tetap di perusahaan. Setelah itu, dia mengikuti Situ Manlong dan yang lainnya ke rumah Situ. Selamat datang kembalinya Li Shao dengan kemenangan besar. Bab 1901. Begitu Situ Jie mendengar bahwa Jericho Lee datang ke rumah Situ, dia bergegas keluar menemuinya. Sekelompok besar orang mengobrol di rumah Situ. Saat ini, orang-orang yang mendapat kabar bahwa Jericho Lee ada di rumah Situ datang setelah mendengar kabar tersebut. Untuk sesaat, seluruh keluarga Situ sangat sibuk. Pada akhirnya, Jericho Lee sangat lelah menghadapinya sehingga dia melarikan diri. Awalnya, Situ Manlong bermaksud membiarkan Jericho Lee bertemu dengan beberapa pemimpin. Dikatakan bahwa para pemimpin sangat senang mengetahui penampilan luar biasa dia di kompetisi seni bela diri internasional dan ingin melihatnya. Namun pada akhirnya, dia diusir oleh Jericho Lee. Dia membawa 4 orang Li Ming kembali ke Lusu. Sekembalinya ke Lusu, ada upacara penyambutan besar lainnya. Terlalu banyak kebisingan, meskipun Jericho Lee ingin tetap low profile. Bagaimanapun, dunia pencak silat Tiongkok kini mengetahui bahwa ia memenangkan kejuaraan pencak silat internasional atas nama Tiongkok. Selama beberapa bulan berikutnya, dia berpikir mustahil untuk diam. Tuan, berhenti bermain. Jericho Lee memutar matanya. Jarang sekali kamu memenangkan permainan. Semua orang sangat senang. Tidak ada gunanya disengaja sekalipun, Chang Xuande menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Jericho Lee membuka mulutnya, oke. Dia tidak bisa menahannya jika dia mengatakan itu. Hihi, Jericho Lee. Kamu hebat sekali. Wajah Owling berseru, aku terpana dengan pertandingan itu. Kamu tampak seperti peri. Anda bisa terbang di langit, Anda bisa terbang dengan pedang Anda. Qin Ziyi tampak kagum, bisakah kamu mengajariku suatu hari nanti? Jericho Lee memberinya tatapan pucat, bahkan jika aku mengajarimu, kamu tidak bisa belajar. Anda ingin mencapai level saya, kehidupan selanjutnya. Tidak, Qin Zi tiba-tiba berubah menjadi wajah berduka. Zai Qingsui datang dan berkata, Jericho Lee, final terakhir, aku sudah mengeluarkan keringat untukmu. Tapi untungnya, kamu akhirnya menang, kekuatan Kou Tianhuo itu sangat kuat. Jika dia tidak bertemu denganku, dia harusnya menjadi juara. Hanya dapat dikatakan bahwa Kou Tianhuo tidak beruntung. Orang itu sungguh kuat. Dengan nyala api sebesar itu, rasanya seperti Zurong, dewa api dalam dongeng, seru Zai Qingsui. Jericho Lee memandang Mo Lingyan dan berkata, ini membuatmu khawatir. Baguslah kamu bisa kembali dengan selamat, kata Mo Lingyan. Ayah, aku tidak mengecewakanmu, kan? Jericho Lee memandang Li Wenyan sambil tersenyum. Nak, jika kamu mengeluarkan bayi itu dari awal, mengapa semua orang harus khawatir? Saya harus sangat bersemangat, kata Li Wenyan sambil melirik putranya. Kartu terbawah tentunya harus digunakan di akhir dan di awal. Apakah masih bisa disebut kartu terbawah? Jericho Lee tidak bisa menyangkalnya. Yah, kamu benar. Li Wenyan tertawa dan memarahi. Kakek, apakah kamu masih ingin kembali ke keluarga Li sekarang? Jericho Lee ragu-ragu dan bertanya. Orang-orang berbalik dan melihatnya. Selama ini, mereka juga mengetahuinya. Keluarga Li dulunya sangat cemerlang, tetapi kemudian menurun, dan terjadi perselisihan internal, kematian, dan cedera yang sangat sengit. Setelah itu, keluarga Li terpecah menjadi beberapa cabang, salah satunya adalah Li Changrong. Kini, beberapa cabang lainnya telah digabungkan dan menjadi keluarga Li Baiyunfeng. Dan Jericho Lee Vena ini, karena kebangkitan kuat Jericho Lee, memiliki kekuatan yang tidak kalah dengan Vena lainnya. Namun di sisi lain, dengan Li Sengwei sebagai intinya, dia sangat sombong dan sombong. Dia tidak hanya meninggalkan keterampilan medisnya, tetapi juga seluruh keluarga berkolusi dengan beberapa bidat. Dia juga memikirkan sumber daya Jericho Lee dan telah memperhitungkan kembalinya Li Changrong. Namun dari awal hingga akhir, Jericho Lee enggan kembali. Akibatnya terjadi konflik besar antara kedua belah pihak. Dalam kompetisi internasional, konflik semakin meningkat. Jericho Lee juga membunuh Andrea Mahong, bidak catur penting di bawah Li Sengwei. Sejauh ini, kedua belah pihak telah terkoyak sepenuhnya. Wajah Li Changrong menunjukkan warna yang rumit, menghela nafas, melambaikan tangannya dan berkata, tidak bisa kembali, keluarga seperti itu, tidak perlu kembali. Mendengar kata-kata itu, Jericho Lee akhirnya merasa lega dan menunjukkan senyuman yang nyaman, kakek bisa membukanya, tidak sia-sia, aku menghabiskan begitu banyak tenaga untuk merobek warna aslinya. Sayangnya. Li Changrong menghela nafas lagi, saya tidak percaya mereka menjadi seperti ini sekarang.
hati orang-orang akan berubah. Apalagi ketika mereka sudah menduduki posisi itu, kepentingan mereka jauh lebih besar dibandingkan ikatan kekeluargaan. Sekarang mereka hanya memandang kepentingan mereka sendiri, bukan ikatan keluarga. Berada bersama orang-orang seperti itu hanyalah pemanjaan diri. Jericho Lee berkata dengan suara yang dalam. Aduh, Li Changrong menghela nafas. Mereka tidak berani sombong karena reputasi besar yang saya ciptakan kali ini, kata Jericho Lee sambil tersenyum. Kerumunan itu mengangguk. Kemudian, Jericho Lee memperkenalkan Xiamu Fu dan yang lainnya. Ini tuanmu. Saya membawanya dari Nanyang. Dia akan bekerja untuk saya di masa depan. Dan ini Zhang Lao, dan cucunya, yang juga akan bekerja untuk saya. Ayah, terserah kamu. Jericho Lee menepuk bahu Li Ming lagi. Li Shao berasal dari Nanyang. Kamu pasti pernah melihatnya terakhir kali. Dia akan menjauh dariku untuk sementara waktu. Ah, sembunyikan sebentar. Apa yang dia lakukan? Siapa yang telah kamu sakiti? Zai Qingsui terkejut. Jericho Lee berkata sambil tersenyum, tidak salah mengatakan itu menyinggung orang. Dia mengikuti saya ke tempat kompetisi internasional dan menghasilkan banyak uang dengan bertaruh. Aku takut orang-orang akan menatapnya, jadi aku akan lari dan bersembunyi di sini. Berapa penghasilannya? Zai Qingsui bingung. Berapa banyak uang yang bisa dia hasilkan untuk menghindari nyawanya? Li Ming menggaruk kepalanya dan berkata sambil tersenyum kering, ratusan miliar. Seluruh adegan membatu Zai. Qingsui membuka mulutnya lebar-lebar. Ya Tuhan, kamu tidak menipuku, kan? Koin Ming. Oling berkedip. Zhang Xiao berkata, tentu saja itu koin Huaxia. Jika dia tidak mengendalikannya sedikit pun, dia akan menghasilkan lebih banyak uang. Orang ini adalah pencuri yang baik. Ini semua berkat Li Shao, kata Li Ming sambil tersenyum. Saya telah menghasilkan ratusan miliar. Pantas saja Anda ingin bersembunyi. Jika aku sponsornya, aku akan membunuhmu. Zai Qingsui memutar matanya. Li Ming juga tahu bahwa dia menghasilkan terlalu banyak uang, jadi aku bersembunyi dari Li Shao. Bagaimanapun, Li Shao ada di sini, tidak takut. Tentu saja, aku tidak akan membiarkan Li Shao melindungiku dengan sia-sia. Setelah mengobrol sebentar, Jericho Lee meminta Li Wenyan untuk membuat pengaturan, dan pada saat yang sama mengatur akomodasi untuk mereka berempat. Kebetulan ada banyak rumah cadangan di Taman Yangchun, jadi mereka membiarkannya tinggal di sana. Sifu, aku sudah lama tidak ke sini. Apakah mereka biasanya duduk di pusat kesehatan yang selalu hijau? Setelah pengaturan, Jericho Lee bertanya. Chang Xuande mengangguk, ya. Faktanya, beberapa keterampilan dasar mereka sebenarnya tidak sebaik Anda, jadi saya mengatur banyak latihan dasar untuk mereka, dan kemudian mereka pergi ke rumah sakit untuk melakukan latihan, serupa dengan saat mereka melatih Anda di awal.